Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Kontinu. Dan untuk pertemuan kali ini, materinya bisa dibilang adalah materi integrasi dari semua pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi bisa dibilang kemarin kita udah belajar tentang teorema root, minggu sebelumnya juga tentang kontrol PID, dan minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang blok diagram dan respon. Nah, sekarang kita akan menerapkan pengontrol dan menganalisis secara matematis efek dari penggunaan pengontrol pada sistem. Sehingga bisa dibilang materi ini cukup penting karena ya bisa dibilang materi-materi sebelumnya ini tujuannya biar ketika kita menggunakan pengontrol itu kita bisa analisisnya. Dan untuk pertemuan hari ini, nanti ada semacam kuis kecil jam 9.30 terkait materi ini. Ya, kenapa saya adakan? Karena seperti saya bilang sebelumnya, materi hari ini cukup penting. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana pengontrol itu mempengaruhi performa sistem. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah lihat teorinya. Untuk pengontrol PID, kalau proporsionalnya bertambah nilainya, efeknya akan seperti apa. Kalau integralnya bertambah, efeknya seperti apa. Kalau derivatifnya bertambah, efeknya seperti apa. Demikian juga kombinasi pengontrol P, PI, PD, dan PID. Ya, PID atau PID. Nggak ada yang kontrolnya cuma I, atau cuma D, atau ID. Pasti ada P-nya karena pengontrol P proporsional itu menentukan gain atau penguatan dari sistem. Kalau nggak ada penguatannya, itu aneh. Oke, kita lihat ya berbagai macam efek dari aksi kontrol pada sistem. Ya, ini adalah blok diagram umum. Ya. Jadi blok diagram umum itu ada RS sebagai input dan CS itu sebagai output, sehingga pada waktu kalian belajar penyederhanaan blok diagram kemarin itu selalu CS per RS. Dan untuk sistem dengan umpan balik negatif, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau sistem kendali otomatis yang continue itu pasti ada umpan balik negatifnya. Dan di pertemuan 5 kemarin itu kita sudah lihat bagaimana sih menyederhanakan blok diagramnya. Tapi pada aplikasinya sebenarnya penyederhanaan blok diagramnya lebih sederhana, jadi nggak sampai ada forward apa namanya umpan maju dan lain-lain. Biasanya cukup umpan balik saja. Oke, kita ngelihat di sini fungsi transfer ini adalah K per TS tambah 1. Dan kalau misalkan materi kemarin kita masih apa namanya bisa gunakan seperti GS per 1 tambah GSHS. HS-nya itu di sini adalah 1 karena di umpan baliknya ini penguatannya adalah 1 karena nggak ada unsur HS, berarti HS-nya sama dengan 1. Sementara untuk GS-nya itu adalah K dikalikan 1 per TS tambah 1. Jadi GS-nya itu adalah K per TS tambah 1, HS-nya itu sama dengan 1, berarti GS per 1 tambah GS HS itu sama dengan K per TS tambah 1 dibagi 1 ditambah K per TS tambah 1. Atas dan bawah dikalikan TS tambah 1, jadi yang atas K per TS tambah 1 dikalikan TS tambah 1 itu sama dengan K. Dan yang di bawah 1 tambah K per TS tambah 1 dikalikan TS tambah 1 itu sama dengan TS tambah 1 tambah K.
Itu adalah penyederhanaan umpan balik negatif yang harusnya sudah sangat familiar karena cuma ada satu. Jadi kita bisa lihat di sini, setiap kali kita mendapatkan bentuk blok diagram seperti ini pada sistem kendali kontinu, maka kita mencari fungsi transfer atau fungsi alih closed loop-nya. Jadi yang pakai umpan balik negatif. Jadi kita cari dulu fungsi transfer closed loop-nya. Kalau salah, nanti penjabaran di bawahnya itu akan salah semua. Nah, untuk kasus ini proportional controller itu cuma K, ya. Jadi penguatan gain biasa. Sementara untuk sistemnya itu bisa macam-macam, bisa sistem servo motor, sistem suhu, sistem water level, sistem apa namanya pengendali cahaya dan lain-lain. Jadi banyak di sini yang bisa direpresentasikan sebagai 1/TS tambah 1. Di pemodelan sistem juga udah belajar ada sistem fluida, sistem kalor yang hasilnya ya 1/S sekian itu ya itu direpresentasikan di sini. Oke, kita balik lagi. Jadi fungsi transfer closed loop-nya itu CS per RS itu sama dengan K per TS tambah 1 tambah K di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini ada istilah persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu adalah persamaan penyebut pada fungsi transfer closed loop. Ingat, harus closed loop. Ini akan penting karena nanti terkait dengan kestabilan sistem menggunakan teorema root. Ya, jadi minggu kemarin kita baru belajar polinomial doang, belum sistemnya. Nah, di sini kita akan melihat batas-batas nilai K yang akan membuat sistem stabil. Oke, jadi seperti saya bilang sebelumnya, untuk persamaan polinomial penyebutnya di sini itu disebut juga persamaan karakteristik. Besarnya adalah TS tambah 1 tambah K. Nah, untuk persamaan karakteristik kita buat sama dengan 0. Jadi penyebut sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik. Nah, lalu kita mencari nilai pool. Ya, pool itu adalah nilai S. Nilai S-nya itu berapa? Untuk membuat nilainya itu sama dengan 0. Nah, untuk membuat persamaan karakteristik itu sama dengan 0, nilai S itu sama dengan min 1 tambah K per T. Artinya nilai S itu akan selalu negatif. Dan pada persamaan karakteristik, nilai S negatif itu bagus karena sistem akan stabil. Ya. Jadi kita justru mencari pool atau S yang memiliki akar-akar nilai negatif. Sehingga pada bentuk ini kita bisa lihat kalau K-nya diperbesar, maka S-nya makin negatif. Kalau S-nya makin negatif, maka sistemnya makin stabil. Dan juga semakin besar nilai K, itu responnya semakin cepat. Kenapa seperti ini? Ya kita harus lihat dari bentuk Laplace ya. Bentuk Laplace itu kan kalau transformasi balik dari 1/S tambah A, itu kan berarti E pangkat min AT. Ya. Jadi kalau akar-akarnya negatif, itu berarti nilainya E pangkat min. E pangkat min itu selalu menuju ke nilai tertentu. Misalkan E pangkat min T, ya dia akan menuju nilai yang terhingga. Kalau misalkan E pangkat T, T-nya makin besar,
maka nilainya menuju tak hingga. Sehingga kita ingin membuat poolnya atau S-nya itu di bagian negatif, sehingga bentuk persamaan dalam domain waktu adalah E pangkat min sekian T, dan itu akan selalu menuju nilai tertentu. Oke, jadi itu adalah analisis S, ya. Jadi S itu pole kalau di kiri, ya, dalam bidang imajiner itu berarti dia nilainya negatif dan berarti sistemnya stabil. Kalau di kanan, dia berada di sebelah kanan bidang imajiner, berarti nilainya positif, berarti sistemnya nggak stabil. Oke, ya nanti kita akan lihat contoh-contoh perhitungannya. Nah, untuk error steady state, ya, jadi kita lihat apa sih error steady state. Error steady state itu adalah kesalahan pada keadaan tunak atau keadaan yang dianggap stabil. Misalkan kita ingin suhunya yang dikontrol itu adalah 45 derajat Celcius, suhu pemanas untuk sebuah sistem. Lalu pada saat stabil suhunya 40 derajat Celcius, berarti terdapat error sebesar 5 derajat Celcius, yaitu perbedaan dari nilai suhu yang kita inginkan, yaitu 45 derajat, dengan nilai suhu yang jadi kenyataan, yaitu 40. Itu adalah error steady state, satuannya persen, misalkan tadi errornya 5, dengan input yang kita inginkan adalah 45, sehingga error steady state-nya adalah 1/9, yaitu 5/45. Itu kira-kira 11,11%. Nah, itu yang ingin kita hindari. Jadi kita ingin membuat error steady state-nya itu kalau bisa 0 atau sekecil mungkin. Nah, kita lihat di sini untuk definisi dari error. Error itu adalah perbedaan nilai input atau RS dengan nilai CS atau nilai output. Ya, jadi beda input dengan output. Nah, beda input dengan output itu adalah RS min CS. Ini sama dengan RS dalam kurung 1 min CS per RS. Ya, ini kan dikaliin jadi RS, CS per RS dikalikan jadi CS. Jadi kan sama aja RS min CS. Nah, itu sama dengan 1 min K per TS tambah 1 tambah K. Oke. 1 min K per TS tambah 1 tambah K. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini untuk bentuk ininya, apa namanya, bentuk errornya. Ini kan berarti kita samain atas dan bawah. Atasnya itu adalah TS tambah 1 tambah K, bawahnya TS tambah 1 tambah K. Jadi 1 di sini kita uraikan jadi TS tambah 1 tambah K per TS tambah 1 tambah K. Nah, jadi hasilnya adalah TS tambah 1 tambah K dikurang K per TS tambah 1 tambah K. Itu hasilnya adalah TS tambah 1 per TS tambah 1 tambah K dikalikan RS. Nah, kalau inputnya bentuknya step, ya, jadi kemarin kita udah lihat ada bentuk input step, impul sama rem. Kalau input step itu dalam domain Laplace itu akhirnya hasilnya adalah 1 per S. Kalau rem itu 1 per S kuadrat. Kalau impuls itu inputnya 1. Nah, untuk input step, RS-nya itu adalah 1 per S, ya, berarti kita masukkan nilai RS-nya adalah 1 per S. Ya. Sehingga error steady state itu selalu seperti ini persamaannya. Limit S menuju 0, S dikalikan ES, ya, di mana ES-nya adalah ini,
Ya, ini adalah S-nya. Sehingga limit S menuju 0, S dikalikan RS, 1 per S, dikalikan TS tambah 1 per TS tambah 1 tambah K. Ini coret ya, S dan 1 per S coret, lalu S yang lain kita masukkan nilainya sama dengan 0. Jadi TS-nya itu sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 1 tambah K. Jadi bisa disimpulkan bahwa besar error steady state di sini itu sama dengan 1 per 1 tambah K. 1 per 1 tambah K. Hasilnya apa? Jadi kalau K-nya makin besar, ini kan penyebutnya makin besar, maka errornya makin kecil. Nah, tapi kalau dalam praktiknya, kalau K-nya besar itu dapat menyebabkan aktuator atau output atau driver yang terhubung ke output itu bekerja terlalu berat dan saturasi dan bisa cepat rusak. Nah, ini kalau disimulasikan di MATLAB, ketika T sama dengan 1, K sama dengan 4, ini errornya, ya, error steady state. Ya, perbedaan nilai yang diinginkan satu dengan nilai hasil akhirnya 0,8, jadi ini mungkin errornya sekitar 20%, dan ketika kita masukkan K-nya 25, ini bedanya di sini. Oke, itu tadi kalau kita menggunakan pengontrol proporsional pada orde 1. Analisisnya seperti itu. Jadi kita cari polnya, letaknya di mana, besar error steady state-nya seberapa. Sekarang kita ngelihat efek kalau pengontrol yang tadi itu diganti dengan integral. Jadi ingat kalau proporsional itu kan pengontrolnya cuma K doang, gain doang. Kalau integral itu K per S, ya, ada dibagi S. Karena kalau diintegralkan pada Laplace itu berarti dibagi dengan S. Nah, ketika kita mengganti pengontrol proporsional tadi dengan pengontrol integral, berarti kita ganti K menjadi K per S, otomatis fungsi transfer closed loop-nya itu berbeda. Nah, dengan cara yang sama, ya, GS per 1 tambah GS HS, HS-nya itu 1, GS-nya itu adalah K per S dalam kurung TS tambah 1, maka kita bisa lihat fungsi transfer closed loop-nya adalah K per S dalam kurung TS tambah 1 dibagi 1 tambah K per TS tambah 1. K per S kali 1 per TS tambah 1. Atas dan bawah itu dikali dengan S dalam kurung TS tambah 1, sehingga nanti hasil akhirnya adalah K per S dalam kurung TS tambah 1 tambah K. Ya. Jadi ya hati-hati saat kita menguraikan fungsi transfer closed loop-nya. Harus seperti itu. Ya, jadi ketika kita sudah dapatkan fungsi transfer closed loop-nya, kita lihat lagi persamaan karakteristiknya. Kita lihat penyebutnya adalah S dalam kurung TS tambah 1 tambah K, atau TS kuadrat tambah S tambah K. Nah, ini adalah persamaan karakteristik yang dibuat sama dengan 0. Ya. Persamaan karakteristik yang dibuat sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari pol-polnya, ya. Pol-polnya bisa cari pakai rumus ABC, tapi kita bisa lihat di sini kalau sistemnya adalah sistem orde 2, dan sistem bisa dianggap stabil. Dan kita bisa lihat ya untuk nyamain orde 2-nya, kan sistem orde 2 itu adalah penyebutnya S kuadrat
tambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat. Jadi kita bisa lihat ya, omega n kuadrat itu sama dengan K per T, ya. Berarti omega n itu adalah akar K per T. Nah, 2 zeta omega ns sama dengan 1 per TS, berarti 2 zeta omega n sama dengan 1 per T. Kita ganti omega n-nya sama dengan akar K per T, nanti ketemu zeta-nya atau faktor redaman itu sebesar setengah akar 1 per KT. Jadi kalau K-nya dibuat makin besar, itu zeta-nya atau faktor redamannya makin kecil dan dia makin menuju osilasi. Ini sudah dibahas di pertemuan 6-7 kemarin ya. Jadi faktor redaman, zeta, dan lain-lain itu juga harusnya sudah familiar. Nah, itu analisis pada letak poolnya atau letak S-nya. Sementara analisis error steady state-nya itu sama seperti tadi, ya, errornya itu adalah perbedaan dari RS dan CS. Jadi adalah besar RS dikurangi besar CS. Ini kita buat ya sama dengan RS dalam kurung 1 dikurangi K per S dalam kurung TS tambah 1 tambah K. Nah, ini diuraikan lagi ya. Jadi satunya kita buat sama dengan K per S dalam kurung TS tambah 1, kurung tutup tambah K, sehingga ES itu sama dengan RS dikalikan S dalam kurung TS tambah 1 per S dalam kurung TS tambah 1 tambah K. Nah, untuk error steady state sama kayak tadi ya, persamaannya itu adalah limit S menuju 0, S dikalikan ES. Jadi sama mau pakai pengontrol apapun, rumus untuk mencari error steady state adalah seperti ini. Yang membedakan adalah besar ES-nya. Besar ES-nya itu beda-beda, jadi kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah limit S menuju 0 SES dengan inputnya step berarti RS sama dengan 1 per S. Berarti kita masukkan ini sama dengan limit S menuju 0, S dikali 1 per S, dikalikan S per TS tambah 1 per S tambah TS tambah 1 tambah K. Ini dicoret. Ya, dicoret. Lalu kita masukkan semua yang ADS-nya itu dengan nilai 0. Jadi kita lihat di atas itu 0 dikalikan sesuatu dalam kurung, hasilnya adalah 0. Dan di bawah adalah 0 dikalikan sesuatu dalam kurung tambah K. Sehingga error steady state-nya adalah 0 per K sama dengan 0. Dari sini kita bisa melihat bahwa penambahan pengontrol integral itu menyebabkan error steady state-nya sama dengan 0. Jadi beda kayak tadi, kalau pengontrol proporsional itu dia tidak menghilangkan error steady state, tetapi penambahan nilai K akan menyebabkan error steady state-nya itu semakin kecil. Kalau pada pengontrol integral itu dia menghilangkan error steady state, cuma masalahnya harus hati-hati akan membuat sistem berosilasi. Jadi nilai K-nya harus dipilih biar dia nggak terlalu berosilasi. Ciri-ciri osilasi adalah kalau zeta-nya itu mendekati 0, ya. Jadi zeta-nya itu harus dibuat supaya nilainya sekitar 0,7 sampai 0,9 atau 1. Nah, kita bisa lihat simulasi jika pada T-nya sama dengan 1, ya. Ketika zeta-nya atau faktor redamannya sama dengan 0,7, maka K-nya 0,5, responnya bagus.
Kalau K-nya 4, Z-nya 0,125, itu banyak osilasi. Tapi kalau K-nya 0,2, Z-nya sama dengan 1,12, maka dia sangat redam, itu lambat. Dibentuknya seperti ini, ya. Yang bagus itu yang ini. Ya, jadi dia tidak terlalu osilasi, tapi responnya cepat. Kalau yang K sama dengan 0,2, dia memang nggak ada osilasinya, cuma responnya lambat banget. Menuju ke nilai satunya aja butuh 15 detik, sementara di sini di detik kelima sudah mencapai nilai yang kita inginkan. Kalau yang keempat itu memang dia lebih cepat, tapi responnya itu sangat osilatif, sehingga juga nggak bisa dibilang bagus. Ya, jadi desain pengontrol PID itu memang kita merancang berapa, jenis pengontrolnya, mau pakai P, PI, PID, atau PD. Sudah kita dapatkan jenis pengontrol yang paling pas, ya kita juga berusaha untuk mencari tuning. Itu yang paling susah, yaitu nilai KP atau P-nya, nilai I-nya atau KI, atau nilai D, atau nilai PD, sehingga kita bisa mendapatkan respon yang paling bagus. Itu memang tujuan dari menggunakan pengendali otomatis pada sebuah sistem. Ya, itu juga kalau pakai PID. Kalau pakai pengendali lain, ya parameternya beda lagi. Oke, jadi tadi kita udah lihat efek kalau kita pakai PI atau proportional integrator. Sementara kalau kita menggunakan pengontrol proporsional untuk sistem motor yang ada gangguan torsi, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada sistem motor dengan gangguan torsi dan ini adalah proportional controller ya. Ini ada gangguan torsi DS. Maka kita bisa lihat ya fungsi karakteristiknya. Kalau kita umpamakan RS-nya sama dengan 0, itu sama dengan porsi transfernya adalah 1/JS kuadrat tambah BS tambah K. Ya, jadi ini kita ngelihatnya dari sini, ya, ngelihatnya dari sini seperti ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini, GS-nya itu adalah 1/S JS tambah B, HS-nya itu adalah K. Jadi K-nya itu kayak konstanta umpan balik. Jadi GS per 1 tambah GS HS itu sama dengan 1/S JS tambah B per 1 tambah K per S JS tambah B. Atas dan bawah kita kalikan S JS tambah B, sehingga atasnya itu adalah 1, dan bawahnya adalah JS kuadrat tambah BS tambah K. Nah, jadi kalau misalkan gangguan torsi dari step itu memiliki magnitude atau nilai nilai besar gangguannya sebesar D, maka D dalam bentuk itu bisa dianggap sebagai input state. Ya, jadi output steady state-nya itu adalah SCS. Ya. Karena tadi kita mengurangkan bentuk ini sama dengan limit S menuju 0, S dikalikan DS, ya, dikalikan 1/JS kuadrat tambah BS tambah K. Lalu kita coret S-nya di sini, dan kita masukkan nilai S-nya sama dengan 0, sehingga ketemu besar efek gangguan torsinya adalah D per K. Jadi kalau diinginkan gangguan ini berpengaruh sekecil mungkin pada output, maka K-nya itu harus dibuat besar. Tapi kalau K-nya dibuat besar, maka sistem itu akan berosilasi. Nah, ini adalah simulasinya, ya. Jadi ada sebuah sistem, lalu kita tambahkan torsi, ya, errornya, gangguan torsi.
Nah, ketika K-nya kita perbesar, dia errornya makin kecil, cuma masalahnya adalah nilai osilasinya makin besar. Jadi sistemnya makin berosilasi, tapi errornya makin kecil. Kalau di sini sistemnya nggak osilasi, itu errornya besar. Sehingga ya kita agak susah untuk menentukan parameter bagus dan tidaknya. Kenapa? Karena serba salah. Kalau K-nya kecil, errornya besar, tapi nggak osilasi. Kalau K-nya besar, errornya kecil, tapi osilasi. Ya. Sehingga kita lihat bahwa, oh ternyata kalau pakai pengontrol proporsional saja, itu nggak menyelesaikan masalah, sehingga kayaknya lebih bagus kalau pengontrolnya kita ganti. Sehingga tadi yang pakai proporsional kita ganti jadi integral, ya. Kira-kira gimana ya kalau pakai integral? Ya, kalau yang contoh tadi kan dia menghilangkan error steady state. Apakah dia menghilangkan torsi? Nah, kita ngelihat di sini ya, setelah kita menggunakan uh, apa namanya pengontrol integral, ya, kita asumsikan ds-nya 0 dulu. Ini kita ngelihat sistem secara umum ya. Sebelum pakai torsi, kita cuma nambahin pengontrol integral pada servonya. Nah, kita bisa ngelihat di sini ya. Ini kita belajar teorema root minggu kemarin dan kita akan praktekkan langsung. Ya, jadi persamaan karakteristiknya itu adalah JS pangkat 3 tambah BS kuadrat ditambah K sama dengan 0. Sehingga seperti teorema root kemarin, yang ini adalah S pangkat 3 sama S pangkat 1, J, dan karena di sini nggak ada koefisien S pangkat 1, kita masukkan 0, lalu S kuadratnya adalah B, dan S pangkat 0 atau yang nggak ada S-nya itu adalah K, dan di sini itu adalah min JK dikurangi B kali 0 per B, lalu yang terakhirnya K. Nah, kita ngelihat di sini, ternyata karena nilai J, K, dan B ini selalu positif, maka ketika kita perbesar nilai K, ini nilainya akan selalu negatif sehingga sistemnya nggak stabil. Ya, sehingga sistemnya nggak stabil karena terjadi perubahan tanda di sini. Jadi kemarin kita udah belajar teorema root, nah kita aplikasikannya di sini. Nah karena nggak stabil ya kita nggak bisa pakai pengontrol ini. Jadi sistem yang nggak stabil itu nggak mungkin dipakai. Oke, nggak apa-apa ada osilasinya. Oke, nggak apa-apa sistemnya ada error steady state-nya. Tapi kalau udah nggak stabil, ya udah nggak bisa dipakai. Jadi sistem itu harus stabil dulu, baru kalau misalkan udah stabil, kita ingin responnya cepat, error steady state-nya kecil, nggak ada osilasi. Tapi kalau syarat kestabilan udah nggak dipenuhi, ya percuma. Kita mau pakai apa namanya pengontrol itu nggak ada gunanya, ya. Kenapa? Kita mau buat misalkan pengontrol suhu biar suhunya stabil di 50, tapi dia naik terus dan makin menjauhi nilai 50, ya nggak bergunanya. Jadi kita ngelihat apa namanya kontrol integral dalam kasus ini nggak bisa dipakai, ya, nggak bisa dipakai. Sehingga kita pakai pengontrol PI atau PI. Ya. Pengontrol PI ini bentuknya, ya. Jadi kalau pengontrol PI itu adalah KP dalam kurung kali 1 dan I-nya adalah KP 1 per TIS. Nah, jadi tadi pengontrol integral doang, sekarang PI. Ya. Nah, sekarang kita cari persamaan closed loop-nya. Ya, jadi saya bolak-balik bilang, ketika kita dapatkan diagram blok seperti ini, yang pertama kali dilakukan adalah mencari fungsi transfer closed loop-nya. Ya, mencari fungsi transfer closed loop-nya. Nah, kalau dalam kasus ini,
karena RS-nya kita anggap 0, kita pengen melihat efek gangguan torsinya saja, maka kita bisa katakan bahwa GS-nya itu adalah 1/S dalam kurung JS tambah B, dan HS-nya adalah KP dalam kurung 1 tambah 1/TIS. Nah, berhubung ini bisa diuraikan nanti, ya, nanti kita dapatkan hasilnya, fungsi transfernya, ya, bisa dicoba di rumah cara menguraikannya, itu besarnya adalah S per JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TI. Ya, dan kalau misalkan torsi ini memiliki input step gangguannya, maka DS sama dengan D per S, dan output steady state terhadap gangguan torsi, ini CSS sama dengan limit S menuju 0, S dikalikan CS, sama dengan limit S menuju 0, S dikalikan DS, dan ini dikalikan persamaan output, dan kita masukkan nilai S sama dengan 0, dan hasil akhirnya itu adalah sama dengan 0. Artinya, ketika kita menggunakan pengontrol PI atau PI, ya, sistem dapat mengeliminasi gangguan, sehingga bisa kita nyatakan bahwa pengontrol PI bisa dipakai di sini, tetapi kita harus hati-hati memilih nilai KP dan TI supaya sistemnya stabil. Nah, gimana kita milih nilai KP sama TI-nya biar stabil? Ya, kita pakai teorema root kemarin. Ya. Jadi kita lihat ini adalah persamaan karakteristik JS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah KPS tambah KP per TI sama dengan 0. Ya, kita pakai teorema root untuk mencari batas-batas nilai K dan T yang membuat sistem stabil. Karena bisa jadi nggak sembarangan nilai K sama T itu bisa dipakai. Oke, kita ngelihat di sini. Ya, jadi untuk S pangkat 3 itu J, dan untuk S pangkat 1 koefisiennya KP, untuk S kuadrat koefisiennya B, dan untuk S pangkat 0 atau yang nggak ada S-nya itu adalah KP per TI. Nah, kita ngelihat di sini berarti yang S pangkat satunya adalah B dikali KP dikurangi J dikali KP per TI per B. Ya, di bawah itu adalah KP per TI. Nah, syarat biar di sini nggak ada perubahan tanda, yang pertama adalah KP dan TI harus positif di sini. Ya, karena kalau salah satu negatif, itu akan jadi perubahan tanda, dan nggak mungkin juga T itu negatif. Jadi dua-duanya harus positif di sini. Terus yang kedua, KP dikali B dikurangi JK P per TI itu harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena ini harus lebih besar daripada 0. Atau yang kiri di sini harus lebih besar daripada yang di kanan. Sehingga kita bisa melihat, oh ya, kita bagi aja ini, ya, bagi dengan KP, berarti B harus lebih besar daripada J per TI, atau TI itu harus lebih besar daripada J per B. Ya, itu supaya sistem stabil. Jadi itu syaratnya pakai teorema root. Nah, kita ngelihat simulasinya ketika TI-nya sama dengan 2, KP-nya 3, ya. Nah, kita bisa lihat pada saat ada fungsi gangguan di sini, error-nya kembali ke 0. Ya, error-nya kembali ke 0, dia naik ke atas, lalu seperti ini, dan di sini error-nya kembali ke 0. Tapi kalau kita salah pilih untuk TI sama dengan 0,45 dan KP-nya sama dengan 3, maka error-nya, maka sistemnya langsung nggak stabil. Ya, kita udah nggak menganalisis hal-hal lain, orang sistemnya nggak stabil, ya seperti ini.
dan dia osilasi makin besar dan nggak stabil. Jadi kesimpulannya sama kayak tadi, pengontrol PI bagus bisa dipakai di sini, tapi hati-hati pilih PI sama KP-nya. Ada yang menghasilkan hasil yang bagus, menghilangkan gangguan torsi, ada juga yang membuat sistem nggak stabil. Tapi masih bagus dibandingkan kalau pakai I saja. Kalau pakai I saja, ya mau nilai K-nya berapapun, sistemnya udah terlanjur nggak stabil. Ya, itu adalah sistem dengan gangguan torsi. Ya, kita ngelihat efeknya menggunakan pengontrol P atau menggunakan pengontrol I atau PI, ya, I atau PI, P, I, dan PI. Kalau yang P, dia tidak menghilangkan error gangguan torsi, ya, dan kita bingung mau besarkannya gimana, karena akan ada osilasi tapi errornya kecil, atau nggak ada osilasi tapi errornya besar. Kalau pakai I saja, dia membuat sistem nggak stabil, berapapun nilai K-nya. Sementara untuk PI, itu kita harus hati-hati pilih nilai KP dan TI-nya. Kenapa? Karena kalau salah pilih berarti menuju ketidakstabilan. Oke, sekarang contoh lainnya yaitu kontrol proporsional untuk sistem dengan momen inersia load. Ya, jadi adalah momen inersia load di sini, fungsi transfernya adalah 1/JS kuadrat, dan kita pakai proportional controller yang nilainya K di sini. Closed loop-nya, fungsi transfernya adalah K/JS kuadrat tambah 1 tambah K/JS kuadrat, kalikan atas bawah dengan JS kuadrat, nanti ketemu K/JS kuadrat tambah K. Nah, ini persamaan karakteristiknya, poolnya terletak di plus minus I akar K per J, ya, tepat di sumbu imajiner, jadi bukan di sebelah kiri, itu dia akan osilasi terus-menerus. Jadi kita bisa melihat di sini ketika melihat poolnya tidak di sebelah kiri atau tidak bernilai negatif, tapi tepat di sumbu imajiner, itu sistemnya akan osilasi terus-menerus. S yang bagus atau pole yang bagus harus di sebelah kiri sumbu imajiner dan bernilai negatif. Oke, jadi kita ngelihat, oh ternyata kontrol P di sini membuat sistem osilasi terus-menerus. Lalu bagaimana caranya untuk membuat sistemnya lebih bagus? Ya, kita coba kalau pakai PD gimana. Ya, kalau pakai PD, kita ngelihat lagi persamaan fungsi closed loop-nya adalah KP dikalikan 1 tambah TDS per JS kuadrat tambah KP TDS tambah KP. Ya, tambah KP TDS tambah KP, sehingga kita bisa dapatkan dengan persamaan karakteristik ini, nilai persamaan karakteristiknya adalah JS kuadrat tambah KP TDS tambah KP sama dengan 0. Ini adalah sistem orde 2. Ya, ke pertemuan 6-7 kemarin kita udah belajar orde. Nah, kita bisa melihat ya, kalau untuk sistem dengan orde 2, ini kontrol derivatif ini akan menambah efek peredaman. Jadi osilasinya itu bisa diperkecil, dan kalau kita mengatur KP dan TD yang tepat, kita bisa mendapatkan nilai zeta dan omega n yang diinginkan supaya responnya bisa bagus. Dan ketika kita buat J-nya sama dengan 1, omega n itu sama dengan akar KP, dan zeta-nya itu sama dengan akar KP kali TD per 2. Ya. Dan kalau misalkan kita buat KP-nya itu sama dengan 4 dan TD-nya sama dengan 0,7, maka kita dapatkan zeta-nya
atau faktor redamannya sebesar 0,7. Jadi kita bisa lihat responnya di sini. Osilasi dapat diredam, dia memang ada overshoot, tapi nggak masalah. Errornya itu sama dengan 0, dia sama dengan set point, sehingga kita bisa nyatakan bahwa pengontrol PD itu cocok untuk beban yang ada inersianya. Nah, sekarang kita melihat ya, apa perbedaan pengontrol PD atau PD dengan PI untuk sistem servo motor. Ya, jadi kita kembali lagi ke contoh nomor 3. Kalau PI, pakai PI controller, ini persamaan karakteristiknya seperti ini ya. Tadi udah dikasih contoh di atas. Ada kemungkinan nggak stabil, jadi harus hati-hati. Tapi kalau PD gimana? Kita ngelihat dulu, kontrol PD itu persamaannya adalah KP dalam kurung 1 tambah TDS, dan ini adalah sistem servo motornya. Kita cari persamaan closed loop-nya dulu, atau CS per RS, ya. CS per RS atau persamaan closed loop. Ya, hasilnya akan jadi seperti ini, ya. Kenapa? Karena kita lihat persamaan CS per RS-nya GS per 1 tambah GS HS, GS-nya adalah KP dalam kurung 1 tambah TDS per S dalam kurung JS tambah B, dan HS-nya itu 1, sehingga fungsi transfer closed loop-nya ini seperti ini. Hasilnya adalah KP tambah KP TDS per JS kuadrat tambah dalam kurung B tambah KP TDS tambah KP. Ya, sehingga persamaan karakteristiknya adalah JS kuadrat tambah B tambah KP TDS tambah KP. Itu sama dengan 0, dan ini adalah sistem order 2 yang selalu stabil. Dan ini kalau kita ganti zeta dan omega n-nya yang direpresentasikan dengan nilai KP dan TD, ini hasilnya bisa dibuat seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan, ya, bisa bandingkan respon pengontrol atau pengendali PD dan PI. Kalau PI itu cenderung osilasi dan ada overshoot, kalau nggak hati-hati itu bisa nggak stabil. Kalau PD itu cenderung meredam gejolak osilasi dan mengurangi overshoot dan menambah kestabilan. Ya, tapi ya nggak selamanya PD itu lebih bagus dari PI. Itu tergantung juga dari sistem yang mau dikontrol. Jadi beda sistem yang dikontrol itu bisa menghasilkan beda pengontrol yang harus digunakan. Jadi ada pengontrol yang bagus pakai P saja, ada ada sistem yang bagusnya pakai P saja, ada sistem yang bagusnya pakai PI, ada sistem yang bagusnya pakai PD, dan ada sistem yang bagusnya pakai PID. Ya. Jadi pemilihan pengontrol itu tergantung dari sistemnya. Nah, sekarang kita lihat pengontrol PID untuk sistem motor dengan gangguan torsi. Nah, kita lihat yang nomor 5 tadi, itu pengontrol PI itu kan dia menghilangkan error. Nah, sekarang kita mau coba kalau pakai PID, hasilnya akan seperti apa. Ini adalah persamaan PID controller. Lalu di sini ada gangguan torsi sebesar DS, dan di sini adalah 1 per S CS tambah B yang merupakan fungsi transfer dari sistem servonya. Nah, ini nggak diuraikan perhitungannya, tapi kita bisa melihat dari simulasi. Nah, error akibat gangguan beban itu bisa dihilangkan karena adanya aksi kontrol PI, dan overshoot-nya juga ditekan sekecil mungkin, lebih robust, lebih handal terhadap gangguan beban, itu karena ada PD. Jadi kita bisa melihat PID di sini itu bisa menghilangkan error karena beban, tapi juga bisa meredam overshoot. Nah,
Dari penggunaan pengontrol pada sistem yang berbeda-beda ini, kita bisa menarik kesimpulan. Ya, yang pertama, pengontrol integral itu disebut sebagai reset control karena mampu mengeliminasi error steady state. Ya, jadi kita bisa mereset error. Tapi pengontrol integral itu menambah orde. Orde itu pangkat dari S-nya atau pole dari sistem, jadi nambahin S. Dan sistem itu akan cenderung oscilasi, overshoot, bahkan nggak stabil. Jadi harus hati-hati, jadi harus menggunakan PI. Nah, kalau derivatif itu harus digunakan bersama P, itu punya kelebihan meredam osilasi atau overshoot. Karena apa? Karena aksi derivatif itu merespon perubahan error dan memiliki kelebihan mampu melakukan antisipasi error sebelum error makin besar. Jadi sebelum error makin besar, itu D ngasih koreksi supaya kita bisa lebih mengantisipasi besar errornya. Nah, aksi kontrol D itu mengantisipasi perubahan error, tapi dia nggak berpengaruh pada pengurangan steady state error. Yang berpengaruh adalah I. Jadi untuk memanfaatkan kelebihannya, kita pakai PID. Bagian PI-nya itu mereset error, ya, menambah. Tapi kelemahannya adalah menambah osilasi atau overshoot. Dan bagian PD-nya itu meredam osilasi, mengurangi overshoot, dan meningkatkan kestabilan sistem. Sehingga kita bisa simpulkan dalam perancangan pengontrol, ya, kita harus memperhatikan jenis sistem yang dikontrol. Ya, beda sistem, beda pengontrol. Ya. Apakah PID selalu bagus? Pada umumnya memang selalu bagus, tapi kalau sistemnya memiliki error steady state yang sangat kecil, ya, yang nggak terlalu penting, maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau ada error steady state, cuma beda sedikit gitu. Tapi dia sistemnya cenderung osilatif, ya, bisa jadi PD lebih bagus daripada PID. Kenapa? Karena concern kita adalah meredam osilasi, tapi nggak apa-apa kalau error steady state. Begitu ya. Jadi nggak selamanya PID itu lebih bagus daripada PD atau PI. Kita harus lihat sistemnya, keadaannya kayak gimana, bentuk dasarnya gimana, apakah memang kita ingin melihat sistemnya bagus karena osilasinya teredam, atau error steady state-nya nol, atau keduanya, karena bisa jadi sistemnya itu punya bawaan sendiri, ada yang bawaannya di osilasi, ada yang bawaannya di errornya besar. Lalu setelah itu sudah kita tentukan jenis pengontrolnya dan concern kita tuh artinya untuk jenis pengontrol suhu, apakah dia harus di suhu itu atau nggak apa-apa ada error sedikit-sedikit, yang penting dia nggak osilasi. Nah, kalau udah dapat semua itu, lalu kita tentukan jenis pengontrolnya. Nah, kita bisa analisis di sini dengan berbagai macam cara, ya. Jadi di sini kita belajar menghitung error steady state dan belajar mencari kestabilan sistem menggunakan teorema root, ya. Kita mengaplikasikan hasil dari pertemuan kemarin. Jadi kita mencari batas-batas nilai K yang membuat sistem stabil. Ya oke, sampai sini ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Nanti ada kuis kecil ya, jam 9:30, jadi bisa belajar di sini dulu. Ini nggak ada ya? Desta angkat tangan. Kenapa? Oh ya, ya silakan. Ya, langsung tanya aja.
Kalau nggak ada, ya ntar saya hentikan rekaman dulu.